Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba karena masih ada beberapa yang masih belum paham, Ibu jelaskan lagi ya. Nah, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, contohnya ini pada denah ya, denah perkemahan. Misalnya yang ditanya itu adalah posisi hutan terhadap tanah lapang ya. Posisi hutan terhadap tanah lapang. Jadi kalau baca ini aja, nanti pada koordinat kartesiusnya kita fokusnya ke terhadap siapa? Terhadap siapa ini? Terhadap tanah lapang. Oke, terhadap tanah lapang berarti nanti kita jalannya dari tanah lapang menuju ke hutan. Oke, kita cek ya. Dari tanah lapang, ini dia. Ini tanah lapang, ini hutan. Oke, berarti bagaimana caranya kita dari tanah lapang itu ke hutan? Oke, terhadap siapa? Terhadapnya nih, tanah lapang. Berarti kita mulainya dari tanah lapang. Contoh lagi nih, pos 3 terhadap perumahan. Berarti kita fokusnya atau mulai menghitung jaraknya dari siapa? Dari si perumahan. Oke, kita menghitungnya dari yang terhadapnya. Oke, terhadap tanah lapang, terhadap perumahan. Tapi kalau di sini tadi posisi perumahan terhadap pos 3, berarti kita mulainya dari pos 3, tergantung terhadap siapa. Oke, contohnya ini ya. Tadi hutan terhadap tanah lapang. Hutan terhadap tanah lapang berarti kita mulai dari sini. Nah, menghitung jaraknya itu selalu yang pertama sekali kita cek kanan atau kiri. Setelah selesai dari kanan dan kiri atau kiri baru ke atas atau ke bawah. Kita cek ini ya. Dari tanah lapang, biar sampai ke hutan ini, dari tanah lapang ke hutan, kita harus ke kanan atau ke kiri. Iya, kita ke sebelah kiri sampai ke sini nih. Ini karena ini titiknya sampai sini. Oke, sampai sini ya. Oke, berarti kita ke kiri. Berapa satuan kita ke kiri? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke kiri. Bisa ya? 4 satuan ke kiri. Oke, itu masih sampai kiri. Apakah belum sampai? Masih sampai sini kan? Nah, selanjutnya kita cek atas atau bawah. Oke, agar sampai ke hutan, kita harus ke atas atau ke bawah? Iya, kita ke atas. Berapa satuan kita ke atas? 1, 2. 2 satuan ke atas. Dan 2 satuan ke atas. Oke, bisa ya anak-anak? Nah, tapi kalau yang ditanya adalah koordinatnya, tentukanlah koordinat posisi hutan terhadap tanah lapang. Artinya kita cek aja. Kalau dia sumbu X, itu berarti kanan atau kiri. Kalau kanan dia positif dan kiri dia negatif. Pada sumbu Y berarti atas, bawah. Kalau atas dia berarti positif, bawah berarti negatif. Sekarang kita cek ini. 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Kalau ke kiri positif negatif. Iya, ke kiri negatif. Berarti ini koordinatnya adalah berapa? Karena ini negatif berarti negatif 4. Karena dia negatif. Dan 2 satuan ke atas. Ke atas positif negatif. Atas positif berarti positif 2. Berarti koordinatnya negatif 4,2. Bisa. Selanjutnya kita cek posisi pos 3 terhadap perumahan. Berarti kita mulainya dari perumahan. Perumahan pos 3. Berarti kita mulai dari perumahan karena terhadap perumahan. Oke, dari sini kita jalan sampai ke sini. Gimana caranya? Berarti dari sini ya. Ke kanan dulu atau ke kiri. Ingat ya, kanan kiri dulu, baru atas atau bawah. Oke, kalau kanan kiri biar sampai ke pos 3 ini ke kiri atau ke kanan? Iya, ke kiri. Berarti kita tarik garis putus-putus biar nyampe. Oke, ini dia. Berapa satuan kita ke kiri? Kita cek. 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri. 3 satuan ke kiri. Oke. Kemudian sampai di kiri ini 3 satuan ke kiri, kita harus ke atas atau ke bawah?
Iya, ke bawah. Berapa satuan kita ke bawah? Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti 8 satuan dan 8 satuan ke bawah. Oke, kalau kiri berarti dia negatif, bawah berarti juga negatif. Berarti untuk koordinatnya, koordinat posisinya itu adalah berapa? Karena ini negatif berarti negatif 3. Ini juga negatif berarti negatif 8. Oke, bisa ya? Oke, Bu harap juga bisa ya. Coba sekarang kalau dia seperti ini nih. Misalnya nih, ada titik P, ada titik M, ada titik R. Nah, caranya gimana? Kalau dia si P ini koordinatnya berapa? Koordinatnya 4, 5. Itu titik koordinatnya ya. 4,5. Kemudian si M, X dulu, X. 1, kemudian negatif 5. Oke. Kemudian untuk si R, X dulu. X dulu berarti ke bawah negatif 5. Oke, positif 2. Berarti R ini negatif 5, positif 2. Oke. Oke, coba ini ya. Tentukanlah koordinat titik P terhadap titik R. Berarti kita mulai dari mana? Titik P atau titik R? Iya, karena terhadap siapa? Terhadap titik R. Berarti kita mulai jalannya dari titik R ke titik P. Gimana caranya kita bisa jalan ke sana? Berarti kita tarik garis putus-putus. Ini kita tarik garis putus-putus. Iya. Karena jalannya dari si R ya. Dan dia kita milihnya ke kanan atau ke kiri dulu. Nggak mungkin ke atas kan? Berarti ke kanan atau ke kiri. Oke, kita cek. Berarti kita jalannya kemana dulu nih? Iya, ke sebelah kanan agar sampai ke si P. Kita hitung berapa satuannya. Oke, berarti ini tuh ya. Ini dia susahnya kalau tidak menggunakan buku petak. Oke, kita cek. Samakan kalau ini, samakan. Biar nggak salah. Oke, kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke arah kanan. Berarti 9 satuan ke kanan. Kemudian, udah sampai sini berarti kita harus ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas berarti kita cek. Berapa nih? 1. Sesuaikan sama ininya ya. 2, 3. Berarti 3 satuan ke atas. Dan 3 satuan ke atas. Oke, kita cek. Ini kanan. Karena ditanya adalah koordinat. Kanan positif apa negatif? Kanan positif. Kemudian kita cek atas. Kalau ke atas berarti atas positif. Berarti koordinatnya itu adalah 9. Positif 9, positif juga berarti 9,3. Oke, berarti itu koordinatnya. Bisa ya, 9 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas, koordinatnya berarti 93. Oke, yang penting itu, perhatikan dulu ke kanan atau ke kiri. Setelah dari kanan ke atau kiri, baru kita cek ke atas atau ke bawah. Oke, dan yang diperhatikan pertama kali mulai jalannya ke terhadap siapa. Terhadap siapa, baru sampai ke sana. Ke titik B. Bisa ya? Oke, terima kasih.